1 gol PSMS Medan pada babak pertama tadi. Dan inilah babak kedua Persela Lamongan melawan PSMS Medan. Kita menantikan apakah dengan keunggulan jumlah pemain, anak Medan bisa memaksimalkan kesempatan ini di sepanjang babak kedua. Serangan langsung dilakukan oleh Persela Lamongan, terjatuh. Kita lihat di kotak penalti PSMS Medan menghasilkan tendangan bebas bagi Persela Lamongan setelah Zainal Arifin terjatuh. Dalam gerak lambat kita lihat, ya, sebuah pelanggaran terjadi terhadap Zainal Arifin. Nyaris saja begitu merepotkan barisan pertahanan PSMS Medan. Zainal Arifin, pencipta gol, salah seorang pencipta gol di babak pertama bagi Persela Lamongan tadi, hanya beberapa sentimeter di luar kotak penalti PSMS Medan, dihadapi oleh dua pemain, Marcio Souza dan juga Alex Robinson. Kita nantikan siapakah yang akan mengeksekusi bola mati kali ini. Apakah Marcio Souza ataupun Alex Robinson? Yang jelas tidak mungkin kedua-duanya. Marcio Souza, sayang sekali kosong, tidak ada satupun rekan di situ. Ya, salah pengertian kita lihat, padahal posisi pertahanan pemain-pemain PSMS cukup terbuka. Hampir semua pemain menyerang Persela berada di luar garis yang diumpan oleh Marcio Souza. Sayang sekali. Oh. Esteban Guillen ke depan, berusaha dikejar oleh Otto Maniani. Masih Otto, ditutup oleh Tommy Rifka, berhasil terlepas. Kita lihat Octavianus Maniani. Saya pikir ini adalah sebuah keputusan yang egosentris dari Otto Maniani. Kita lihat bagaimana Otto bisa melewati satu nama tadi. Kalau saja sedikit bisa mengantongi sikap egonya, memberikan umpan tarik, kita melihat ada 3 nama rekannya berada di depan gawang Khairul Huda. Dan pergantian pemain dilakukan oleh Persela Lamongan. Masuk Amza Reza menggantikan Carlos Raul Susati. Mitra sepak bola, bagi Anda yang baru saja bergabung dengan Jarum ISL sore ini, kami informasikan bahwa Persela Lamongan bermain dengan 10 orang melawan PSMS Medan setelah Igede Sukadana mendapatkan kartu merah pada menit ke-30 di babak pertama tadi. Leo Zada, masih Zada, jadi salah pengertian Zada. Dan juga Ruben Sanadi, Edi Sibung, begitu disibukkan oleh gerangan Persela Lamongan, Tommy Rifka. Alex Robinson dikawal dengan ketat oleh Edi Sibung. Kembali menghasilkan tendangan bebas bagi Persela Lamongan setelah Alex Robinson dijatuhkan oleh si Edi Sibung. Fabiano Beltrame berpindah ke sisi sebelah kanan. Masih ada Pinto di situ. Ramadhani kali ini kembali ke Moro Pinto. Oh, Otto Maniani. Dibuang saja oleh FX Yanuar. Alvan Lubis pendek berpindah ke kanan. Edi Sibung yang dituju. Otto Maniani. Masih Octavianus Maniani, Leo Zada. Jatuh, kita lihat Otto Maniani. Bukan pelanggaran. Marcio Souza juga terjatuh. Ya, kita lihat bagaimana wasit tadi
memberikan pelanggaran ketika Mauro Pinto dinilai sengaja menghentikan Marcio Souza. Terus berusaha kita lihat Otto Maniani. Masih bisa diselamatkan oleh Alex Robinson. Kembali pelanggaran dilakukan terhadap Zainal Arifin. Ya, kartu kuning kita lihat yang ketiga yang beredar dalam partai ini untuk Mauro Pinto. Untuk sebuah pelanggaran yang dilakukan terhadap Zainal Arifin. Kartu kuning bagi Mauro Pinto. Masih terus berusaha. Kita lihat Zainal Arifin kembali menghasilkan sepak pojok bagi Persela Lamongan. Tampaknya akan dieksekusi oleh Agustiar Batubara. Ya, stang spesialis untuk bola-bola mati, Agustiar Ucok Batubara. Agustiar Batubara jauh ke depan gawang, masih diselamatkan oleh Zada. Kita melihat masih belum ada perubahan yang lumayan signifikan dalam skuad PSMS Medan ketika mereka secara komposisi pemain lebih unggul dibandingkan dengan tuan rumah Persela Lamongan. Masih gagal Edi Sibung, lemparan ke dalam bagi PSMS Medan. Leo Zada yang dituju, kembali ke Edi Sibung. Lebar ke kanan, masih ada Ruben Sanadi di situ. Terus berusaha kita lihat Ruben Sanadi, pendek saja ke Otto Maniani. Bukan pelanggaran, ya. Kita melihat bagaimana pelanggaran ataupun offside tampaknya Otto Maniani. Ya, offside. Ya, perlu dicermati bagaimana usaha yang lumayan bagus. Kita lihat tadi bagaimana Ruben melakukan sebuah penetrasi solo lagi. Tapi Ruben terupasnya tadi untuk Otto terperangkap offside. Ada perganti kita lihat, Bung Oban? Ya. Pergantian pemain kembali dilakukan oleh PSMS Medan. Baru saja kita lihat masuk Rahmat Afandi menggantikan Ruben Sanadi. Ya, saya melihat bagaimana Rudi dengan menyuntikkan Rahmat Afandi jelas lebih mempertajam bagaimana lini depan mereka. Kita tahu Afandi lebih attacking, lebih menyerang, lebih punya nafas menyerang dibandingkan dengan Ruben. Terjatuh Amzar Reza, pemain yang juga tadi masuk menggantikan Charlie Susati. Tampaknya sliding tackling dari Leo Zada terhadap Amzar Reza. Sekalipun kaki Zada juga mengenai bola, Bung. Ya. Ini dia Rahmat Afandi, pemain yang baru saja masuk menggantikan Ruben Sanadi. Ya. Sekaligus merupakan pergantian pemain kedua bagi PSMS Medan pada pertandingan sore ini. Ya, boleh jadi dengan kehadiran seorang Rahmat Afandi ada penajaman di lini depan Ayam Kinantan Medan. Dan Rudy William Kelces, Widodo Ceputro, Ya. murid dan guru. Ya, dua pelatih beda generasi. Ya. Dua kemenangan telah dipersembahkan oleh Rudy Widodo di Jarum ISL bagi Persela Lamongan. Ya. Dan Amzar Reza, Kita melihat digotong. siapa yang digotong? Pemain Persela Lamongan. Dan LA Mania. Umpan ke Marcio Souza, Jimmy Suparno. Masih Marcio Souza. Dibayang-bayang oleh Aun Carbini. Kembali ke tengah, Alex Robinson. Amzar Reza, placing langsung ke depan. Marcio Souza yang dituju.
terlalu deras, bola yang diberikan gagal dikejar oleh Marcio Souza, kapten kesebelasan Persela Lamongan. Ya, satu nama. Kita melihat Amsar yang tadi digotok keluar lapangan sudah kembali memasuki arena pertandingan. Edi Sibung, flashing yang pendek, masih gagal diraih. Kembali gagal serangan PSMS Medan. Moro Pinto, Edi Sibung kembali ke Pinto. Kali ini melebar ke kanan, namun gagal dikejar oleh Esteban Javier Gian. Ini dia Moro Pinto dan ini dia Jimmy Suparno, pemain berusia 25 tahun. Lemparan ke dalam Tommy Rifka, Jimmy Suparno. Kembali digagalkan oleh Esteban Giren. Mario Costas, maksud kami. Tampak semakin aktif pemain-pemain PSMS menekan lini pertahanan dari Persela Lamongan. Dengan keunggulan jumlah pemain, tentu saja mereka mengharapkan untuk bisa meraih poin penuh di pertandingan kali ini. Dan adalah keputusan yang tepat untuk memasukkan Rahmat Afandi, pemain dengan naluri menyerang yang punya kemampuan mencetak gol cukup baik bagi kubu PSMS. Kita menunggu apakah akan ada 5 gol lagi di babak kedua ini. Ya, Lagi-lagi offside, Bu. memang kita tahu bahwa sepanjang babak pertama 6 gol lahir, 1 dianulir. Dengan kedudukan sementara 3-2 yang mengemuka di sepanjang babak pertama. Kita belum melihat bagaimana produktivitas gol yang muncul sepanjang babak pertama. Apakah kembali bisa terulang di babak kedua ini? Zainal Arif pemetik gol ketiga untuk Persela Lamongan. Kita melihat bagaimana jadwal yang super padat. Paling tidak tergambar dalam awal-awal babak kedua ini bagaimana pemain sudah mulai didera kelelahan. Tidak lagi konsisten dengan spirit yang mereka munculkan seperti apa yang tergambar di sepanjang babak pertama. Maniani, flashing kita lihat. Ramadhani lebar ke kanan, bermain-main di tengah. Kali ini Edi Sibung, masih Sibung. Avan Lubis tadi dan sebuah tendangan salto. Nyaris saja merepotkan gawang Khairul Huda si Mario Costas. Sebuah kontrol bola yang begitu baik diakhiri dengan sebuah aksi individu yang juga menawan. Ya, one to touch yang menarik kita lihat bagaimana Avan tadi memberikan bola sebatas dada dan Costas melepaskan tendangan. Tidak begitu keras tadi kita lihat. Edi Sibung. Ini dia Marcio Souza, pemain yang juga berasal dari Brazil. Telah menciptakan 16 gol bagi Persela Lamongan di jarum ISL. Leo Zada. Kembali gagal Costas. Moro Pinto ke depan. Bermain bola atas kita lihat. Kedua kesebelasan Jimmy Suparno. M. Avan Lubis. Ramadhani. Otto yang dituju namun kandas. Zainal Arifin. Cepat kita lihat Marcio Souza. Masih bisa dibayangi oleh Aun Karbini. Kembali ke Ramadhani. Mauro Pinto. Esteban Javier Gian.
Leozada. Tidak cermat Leozada, lebih dekat ke kaki Batubara. Otto Maniani. Terjatuh, kita lihat Otto Maniani, bukan pelanggaran. Ya. Masih terus PSMS Medan melakukan tekanan. Persela Lamongan melalui Leozada. Alvan Lubis. Sayang sekali diakhiri oleh sebuah bola yang disodorkan tidak cermat dari M. Alvan Lubis. Ya, diperlukan memang kesabaran di sini, ketenangan di sini, agar jumlah keunggulan pemain bisa jauh lebih mereka maksimalkan. Kita melihat juga bagaimana anak-anak Lamongan hanya menyisakan satu nama di depan, Marcio Souza, dengan lebih banyak menumpuk pemain di lini kedua untuk mensiasati kekurangan jumlah pemain. Ya, praktis kita lihat pemain Persela bermain lebih tertutup, apalagi dengan keunggulan 1 gol, 3-2. Mereka memilih untuk menumpuk pemainnya di lini kedua dan ketiga, sehingga menyulitkan pemain-pemain PSMS untuk bisa mencetak gol. Namun seperti di akhir-akhir babak pertama tadi kita lihat pemain-pemain PSMS cukup rajin untuk terus membuka ruang, memaksa pemain Persela untuk berlari. Dan pergantian pemain kedua dilakukan oleh Persela Lamongan. Bersiap-siap masuk Charles Putirai menggantikan pencetak gol ketiga bagi Persela Lamongan di babak pertama, Zainal Arifin. Ya, Charles memang lebih speedy dengan karakter bertahan yang jauh lebih kuat dibandingkan dengan Zainal Arifin. Boleh jadi ini juga satu siasat jitu dari Widodo untuk mempertahankan keunggulan sementara 3-2 yang mereka miliki saat ini. Ini dia pemain yang baru saja masuk, bersiap-siap menyambut bola dari Marcio Souza. Kembali sebuah tendangan spekulasi yang sangat keras dari Jimmy Suparno, namun masih jauh dari sasaran, belum merubah kedudukan, masih tetap 3-2. FX Yanuar, pemain berusia 26 tahun. Alvan Lubis. Esteban Gian cetak gol pertama bagi PSMS Medan. Ya, kita nantikan. Masih bisa diselamatkan oleh Tommy Rifka. Kembali menghasilkan tendangan pojok bagi PSMS Medan. Ya, Dan seperti biasanya, Leozada akan mengeksekusi bola ini. Lagi-lagi, wow! Sebuah penyelamatan gemilang dari Khairul Huda. Tepat mengarah ke pojok. Sebuah sundulan yang cukup mematikan dilepas oleh Mauro Pinto di sudut atas tiang jauh. Untung saja kiper Khairul Huda masih berada dalam posisi yang benar. Tekanan demi tekanan kita lihat. Bola masih terus berada dalam kontrol pemain-pemain PSMS. Alvan Lubis, Marcio Souza, duel 1 lawan 1 dimenangkan oleh Marcio Souza. Aun Karbini, Alvan Lubis. Alex Robinson lebih dekat ke Aun Karbini. Sebuah sliding dari Amsa Reza tadi. Leozada. Tempo pertandingan kembali meninggi. Masuki menit ke-65, jalannya babak kedua. Marcio Souza. Masih Souza, melepaskan umpan, berpindah ke sisi sebelah kanan, berusaha dikejar oleh Batubara. Ini dia, Agustiar Batubara, melepaskan umpan ke depan gawang, dan kita melihat bagaimana bola atas tadi membuat kepala berbenturan antara dua pemain. Masih tergeletak di lapangan, Edi Sibung. ya cukup keras tadi bagaimana kita lihat duel di udara.
ketika sebuah bola forset. Dan juga Charles Putirai. Wow. Berbenturan kita Iya. lihat. Wow. Tentu saya cukup sakit ini. Dan tentunya lebih merugikan Edi Sibung, membentur kepala bagian belakang, sebuah hasil yang sangat berbahaya bagi Edi Sibung. Charles Putrai sudah mampu berdiri. Rahmat Afandi. Marcio Souza. Aun Carbini. Tidak jelas arah bola yang dilepaskan. Ini dia Moro Pinto. Lemparan ke dalam bagi Persela Lamongan. Charles Putirai ke Alex Robinson. Dipotong saja oleh Aun Carbini tadi. Kembali ke Moro Pinto. Oh, Esteban Guillen turun membantu pertahanan bagi PSMS Medan. Lagi-lagi terjatuh Alex Robinson, menghasilkan kartu kuning bagi Esteban Javier Guillen. Ya, sebuah hukuman yang saya pikir pantas didapatkan Esteban Guillen. Dimana tadi usahanya cukup keras, menghentikan setengah paksa gerakan dari Alex Robinson. Marcio Souza. Souza masih jauh dari gawang Gali Sudaryono. Kita melihat dari beberapa peluang yang dipetik oleh anak-anak Lamongan lewat bola-bola mati yang terbaru yang dilepaskan oleh Marcio Souza, tidak bisa atau belum mendapatkan hasil yang maksimal. Padahal kita juga tahu bagaimana anak-anak Lamongan, terutama Marcio Souza, memiliki kapasitas untuk mengeksekusi bola-bola mati dengan bagus. Kembali Edi Sibung, berjibaku dia dengan Alex Robinson. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam tampaknya. Ini dia Alex Robinson, pemain yang juga berasal dari Brasil, dan Widodo Ceputro, mantan striker andalan timnas Indonesia. Salah seorang pencetak gol yang menjadi sejarah terbaik bagi pentas Piala Asia beberapa tahun yang lalu. Ya, golnya saat itu sempat disebut sebagai the best sport moment in the world. Bahkan mengalahkan slam dunk dari Michael Jordan di hari yang sama. Esteban Guillen, tidak cermat Esteban, maksudnya ke Otto Maniani, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Persela Lamongan, dan pergantian pemain ketiga akhirnya dilakukan oleh PSMS Medan. Bersiap-siap masuk Ikomang Adnyana menggantikan Octavianus Otto Maniani. Ya, kita melihat bagaimana Komang Adnian ya adalah gelandang dengan tipikal menyerang yang cukup bagus, dengan postur yang juga jauh lebih besar dibandingkan dengan Otto Maniani yang kelihatan kelelahan sejak kick off tadi. Semoga saja ini bisa memberikan satu nilai positif buat anak-anak Medan. Pelanggaran kita lihat Ya. Aun Carbini, dan kita melihat bagaimana acting Dari Marcio Souza. yang benar-benar nafas provokasinya sangat kental di sini. Kita lihat selesai acting dari Marcio Souza ketika wasit Alil Rinengo memberikan sebuah keputusan. Tentunya menghasilkan tendangan bebas bagi Persela Lamongan, hanya sedikit di luar kotak penalti PSMS Medan. Dalam gerak lambat bagaimana Aun Carbini, slidingnya. Sliding yang terlambat. Iya. Bersiap-siap Fabiano Beltrame, pemain bertahan Persela yang jauh naik, membantu serangan. Tampaknya akan dieksekusi oleh Charles Putirai. Kita nantikan
Mampukah Persela Lamongan menambah golnya pada menit ke-70 di babak kedua ini? Charles Putirai, pemain yang baru saja masuk di babak kedua. Charles Putirai sudah dilakukan dan Fabiano Beltrame masih mampu ditip oleh Gali Sudaryono. Ditip dengan sangat cekatan dalam posisi yang sangat dekat, hanya berjarak sekitar 1 meter antara kedua pemain, Fabio Beltrame dan Gali Sudaryono. Masih terbaring di atas lapangan Gali Sudaryono setelah mentip bola tadi. Sebuah perebutan bola atas dengan Fabiano Beltrame. Jaga gawang yang telah kebobolan 3 gol pada babak pertama tadi. Masih sangat muda, berusia 22 tahun Gali Sudaryono saat ini. Ini dia proses bagaimana Charles Putirai memberikan bola yang begitu manis bagi Fabiano Beltrame. Penyelamatan gemilang dilakukan oleh Gali Sudaryono. Kembali peluang bagi Persela Lamongan, terlalu jauh. Umpan yang diberikan oleh Agustiar Batubara. Widodo Ceputro, pelatih yang memasuki usia yang ke-39 tahun ini. Kembali mampu dicuri Iko Mangatnyana. Kembali ke Komang Adnyana, Leo Zada. Mampu dicuri oleh Alex Robinson. Bukan pelanggaran. Serangan balik dari Persela Lamongan melalui Marcio Souza. Kembali ke Alex Robinson. Dikawal dengan ketat oleh Mauro Pinto. Mauro Pinto berasal dari Brazil, berusia 28 tahun. Esteban Guillen, kapten ke-11 PSMS Medan, jauh ke depan. Maksudnya ke Kostas. Berhasil. Offside tampaknya. Ini dia Mario Kostas, berasal dari Argentina. Juga berusia 28 tahun. Siap-siap Marcio Souza menerima umpan dari Fabiano Beltrame. Marcio Souza kurang cermat bola yang diberikan oleh Marcio Souza. Kita melihat anak-anak Medan masih terkesan kurang sabar, termasuk untuk sebuah tendangan yang sangat spekulatif dari Adnyana, Ikomang Adnyana. Terlalu jauh dan juga sama sekali tidak terjaga tingkat akurasinya. Secara jumlah pemain, kalau saja mereka lebih tenang dalam mendesain serangan, lebih sabar dan pintar memancing keluar anak-anak Lamongan, terbuka buat mereka untuk bisa menyeimbangkan kedudukan. Cuaca yang sangat mendukung. Pertandingan sore ini sangat berbeda dengan cuaca kemarin di Stadion Brawijaya Kediri. SMS Medan masih memiliki 16 menit untuk menambah jumlah gol mereka. Dan benar seperti tadi kata Bung Hardiman, mereka harus lebih sabar untuk memainkan bola dan memaksa lawan mereka keluar dari sarangnya. Kembali terjatuh kita lihat Ya. Marcio Souza. Terlalu manja saya pikir untuk sesuatu yang tidak ada apa-apanya. Anak kesayangan mungkin di rumah. Anak bungsu tampaknya. Terjadi berhadapan kita lihat Esteban Guillen, Marcio Souza. Tidak keras sebenarnya, justru ia yang memegang lengan dari Esteban Guillen. Ini dia kapten ke-11 Esteban Guillen yang tampaknya agak mirip-mirip dengan Raul. Rezekinya beda.
Rudy William Kelces. Pelatih terakhir bagi PSMS Medan di putaran kedua Jarum Indonesia Super League. Baru menderita 1 kekalahan dari PKT 1-3 pada pertandingan terakhir PSMS Medan. Sebelum mereka mampu memastikan lolos ke ke-16 besar di Piala AFC. PSMS Medan, Adnyana. Maksudnya ke Zada. Disapu saja oleh Batubara. Mauro Pinto. Masih terus berikan tekanan PSMS Medan. Persela seolah mencoba untuk menerapkan bermain lebih bertahan. Ketika bola dibuang ke depan, ini praktis tidak ada lagi pemain yang di depan untuk menjaga bola, untuk mengambil bola. Edi Sibung, benturan dia dengan Marcio Souza. Kita nantikan keputusan Alil Rinengo. Ia mencabut kartu kuning bagi Edi Sibung. Kita lihat apa yang terjadi dan betapa hampir semua anak Medan bereaksi dengan keputusan kartu kuning yang dilayangkan untuk Zada. Ya, pemain PSMS harus lebih tenang karena mereka masih mempunyai waktu untuk bisa menyamakan kedudukan dengan jumlah pemain yang lebih banyak dan jumlah tekanan yang lebih banyak ke arah jantung pertahanan Persela Lamongan. Ya, Jika saja mereka termakan oleh beberapa aksi yang dilakukan oleh Marcio, ya kita lihat tadi Leonardo Zada dijatuhkan di depan kotak penalti, namun sayang sekali wasit Alil Rinengo tampaknya tidak melihat insiden tersebut, sehingga ia tanpa sengaja termakan oleh provokasi yang dilakukan oleh Marcio Souza yang terjatuh dalam sebuah benturan tidak keras, dan ia merasa mendapat perlakuan yang kurang adil. Iya, kartu kuning tampaknya juga kembali diberikan kepada Gali Sudaryono. Dianggap membuang-buang waktu tampaknya Gali Sudaryono. Ya, kita berharap pertandingan ini bisa berjalan sebagaimana mestinya tanpa harus ada kekerasan di dalam lapangan, karena kita menantikan pertandingan-pertandingan yang bermutu, aksi-aksi open play yang memikat seperti beberapa pertandingan di Liga Indonesia yang sering terjadi, aksi-aksi yang sangat seru. Disapu saja oleh FX Yanuar. Kembali gagal serangan PSMS Medan. Lagi-lagi kita melihat tampaknya kali ini Fabiano Beltrame, pemain bertahan Persela Lamongan, masih mengerang kesakitan sambil memegang wajahnya. Sedikit terkena sikutan dari Esteban Guillen. Fabiano Beltrame. Rudy Kelces. Komangatnya nah, pemain yang tadi masuk pada babak kedua menggantikan Octavianus Maniani. Mauro Pinto, Alvan Lubis, lepaskan umpan lambung jauh ke depan. Yang dituju adalah Esteban Guillen. Tommy Rifka. Ini dia Esteban Guillen, mencetak gol pertama bagi PSMS Medan pada babak pertama tadi. Lemparan ke dalam bagi Persela Lamongan. Tommy Rifka. Alex Robinson. Cepat kita lihat Persela Lamongan. Charles Putirai. Masih Putirai. Pindah ke kiri. Marcio Souza.
Masuki kotak penalti. Wow, sebuah placing ball langsung dari Marcio Souza. Terlalu lemah. Leo Zada. Langsung ke depan. Kita nantikan. Yang dituju adalah Rahmat Afandi. Oh, dibiarkan saja. Saya pikir ini situasi yang membahayakan buat Persela. Zada sepak pojok. Alvan Lubis. Sebuah heading dari Moro Pinto. Masih jauh melebar ke sisi sebelah kanan gawang Khairul Huda. 6 pemain PSMS kita lihat berkumpul di dalam kotak penalti Persela, menunjukkan keinginan mereka yang sangat besar untuk bisa mencetak gol ke gandang melawan. Tapi mereka juga berhadapan dengan 7-8 pemain Persela yang juga numpuk di depan mulut gawang Khairul Huda. Agustiar Batubara, pemain yang juga pernah membela Delta Sidoarjo dan Gelora Dewata. Leo Zada. Mario Costas. Edi Sibung langsung melepaskan umpan ke depan. Yang dituju adalah Mario Costas. Diselamatkan oleh Beltrame. Gagal mengontrol bola Edi Sibung. Sedikit berasa memang ketika PSMS Medan kehilangan seorang Eli Aeboy. Kita melihat bagaimana setup serangan mereka tidak terdesain dengan begitu bagus. Masih ada sekitar 8 menit ke depan. Kembali disapu saja oleh Tommy Rifka, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi PSMS Medan. Ya, sangat disayangkan 5 gol yang tercipta di babak pertama. Bentuk dari agresivitas dari kedua tim harus dijalani dengan pertandingan yang tidak lagi menganut sistem open play seperti di babak pertama tadi. Ya, ini juga potret dari bagaimana kedua tim benar-benar didera kelelahan. Kembali sebuah MO. Rahmat Afandi masih gagal. Serangan balik Marcio Souza. Diapit oleh 2 pemain belakang PSMS Medan. Hanya menyisakan 2 pemain di lini pertahanan. SMS tampak memforsir semua pemainnya untuk ikut menyerang. FX Yanuar terbaring. Belum jelas bagi kita apa yang terjadi terhadap pemain yang satu ini. Pemain bertahan Persela Lamongan, FX Yanuar, masih berusia 26 tahun. Mendapatkan perawatan FX Yanuar, kembali mampu bangkit melanjutkan pertandingan. Marcio Souza menciptakan 1 gol pertama bagi Persela Lamongan di babak pertama melalui titik putih. Pemain yang cukup produktif dengan 16 gol. Namun sayangnya di pertandingan kali ini kurang terlihat aksi-aksi individunya yang biasa ia pertontonkan ketika melawan banyak tim. Alvan Lubis, Leo Zada, dibayang-bayangi oleh Alex Robinson. Kembali peluang bagi PSMS terbuang. Masih terus melakukan tekanan PSMS Medan. Kita nantikan sebuah penempatan bola. Wow. Timing yang sangat tepat dari Khairul Huda. Ya, sangat tepat timing bagaimana Khairul Huda tadi cepat menyergap bola yang dilepaskan Esteban. Ini dia.
Nyaris saja gawang Lamongan dibobol kali ketiga. Memotong umpan. Sebuah keputusan yang sangat berani. Aun Karbini. Langsung ke kotak penalti Persela. Kostas ada di situ. Juga ada Zada. Kembali Avan Lubis. Dikontrol dengan baik oleh Ramadhani. Ke Zada. Terjatuh dua pemain. Kita nantikan keputusan Alil Rinengo. Hamzah Reza tampaknya. Ini dia Leo Zada dan Hamzah Reza. Ya, kita melihat tadi memang ada gerakan tangan kiri dari Leo Martin Zada menerpa wajah dari Hamzah Reza. Kita melihat bagaimana tim medis dipersilakan wasit Alil masuk ke lapangan. Tapi apakah pelanggaran buat Medan atau buat Lamongan? Kita masih menantikan. Leonardo Martin Zada telah berusia 31 tahun. Satu nama yang cukup produktif yang dimiliki oleh PSMS. Tampak di bangku cadangan Reswandi. Ini dia Hamzah Reza. Pemain yang tadi masuk menggantikan Charlie Susati. Ya, pelanggaran ternyata buat anak-anak Lamongan. Ya, padahal tadi kita lihat bahwa justru Hamzah Reza yang pertama kali menerjang Leo Zada. Moro Pinto nyaris saja dicuri oleh Marcio Souza. Kembali serangan dari Persela. Ramadhani dan juga Jimmy Suparno. Kita lihat Jimmy Suparno masih tampak kesakitan. Ya, berulang kali kita lihat pemain-pemain Persela lama berbaring. Apakah ini bentuk untuk mengulur-ngulur waktu? Ingat mereka serang kekurangan jumlah pemain namun unggul dalam hitungan skor. Ya, sebuah pelanggaran yang sebenarnya juga tidak perlu dilakukan oleh Ahmad Dhani. Mendapat satu sumpalan Hamzah Reza di hidungnya pasca benturan tadi. Tendangan bebas Charles Putirai langsung nyaris saja Alex Robinson menjangkau bola. Masih 3-2 kedudukan sementara. Kelima gol yang tercipta dalam pertandingan sore ini tercipta pada babak pertama. Kembali serangan PSMS. Melebar ke kanan. Aun Karbini tadi. Wow! Nyaris saja begitu terbuka peluang bagi PSMS Medan. Sayang sekali. Heading Moro Pinto masih melayang di atas mister gawang Khairul Huda. Dalam kerangka lambat kita lihat umpan yang sangat matang. Ya, saya pikir ini satu peluang terbaik yang dimiliki anak-anak Medan di sepanjang babak kedua ini. Pinto sundulannya bagus tadi. Sayang. Tampak sedikit tidak percaya pemain-pemain cadangan PSMS Medan melihat bahwa Pinto kembali gagal menjeblos gawang Khairul Huda. Masih 3-2, kedudukan sementara memasuki 1 menit terakhir di waktu normal babak kedua ini. Kembali terlepas efek Yanuar. Kostas, masih Kostas, kembali ke belakang. Adnyana, Edi Sibung, melebar ke kanan. Aun Karbini masih mengenai Tommy Rifka, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi PSMS Medan. Serangan terus dilakukan oleh PSMS Medan. Aun Karbini melepaskan umpan ke depan gawang. Kita nantikan sebuah tendangan. Sayang sekali, lagi-lagi jauh dari sasaran. Komunikasi kita lihat tadi ada perebutan. Dhani. Ya, terlihat sekali pemain-pemain PSMS tampak mulai frustrasi. Praktis selama 45 menit
45 menit babak kedua mereka mengontrol permainan, menguasai bola lebih banyak dari lawannya, lebih sering menekan, bahkan praktis mampu memaksa Persela Lamongan untuk terus bertahan di daerah pertahanan mereka sendiri. Namun belum juga satupun serangan yang mereka lakukan berbuah menjadi gol. Tambahan waktu tersisa 2 menit dari waktu normal di babak kedua ini. 3-2 kedudukan sementara, 3 gol tercipta bagi Persela Lamongan oleh Marcio Souza dan juga Charlie Susati. Gol ketiga diciptakan oleh Zainal Arifin pada menit ke-35. Kembali serangan Persela Lamongan. Alex Bahaya. Robinson, gol! Gol Alex Robinson, sebuah penetrasi yang cukup baik diakhiri dengan gol keempat bagi Persela Lamongan. 4-2, sebuah serangan balik yang sangat baik. Dan situasi seperti ini sering terjadi pada tim yang terus menekan. Hanya ada 2 pilihan, mereka mampu mencetak gol atau justru sebaliknya, tim mereka kebobolan. Dan inilah yang terjadi pada Persela Lamongan. Alih-alih mereka mampu menyamakan kedudukan, tapi justru mereka kecolongan oleh gol keempat yang dicetak oleh Alex Robinson. Kita melihat bagaimana anak-anak Medan yang keasikan menyerang untuk bisa menyeimbangkan kedudukan, malah dicolong dengan 1 gol yang bagus dari Alex Robinson. Sendirian, bola pengawalan dari Edi Sibung dan bola dikolong. Ya, betul sekali Bung. Istilah umumnya dikolongin. Gol dari Alex Robinson, gol keempat dengan jumlah pemain hanya 10 pemain sejak menit ke-30 di babak pertama. Persela Lamongan justru mampu menambah keunggulannya menjadi 4-2. Ya, satu hal yang menyamakan proses terjadinya 4 gol dari Persela Lamongan adalah miskomunikasi di lini belakang yang sering terjadi dari tim PSMS Medan. Kita lihat tadi Alex Robinson berlari lepas, tidak terkawal. Praktis 3 pemain memberi ruang yang sangat leluasa bagi dirinya untuk berhadapan 1 lawan 1 dengan kiper Gali Sudaryono. Kembali serangan dari PSMS Medan, masih kandas. Digagalkan oleh FX Januar. Dan pergantian pemain ketiga atau yang terakhir bagi Persela Lamongan. Siap-siap masuk Diki Firasat menggantikan Marcio Souza. Striker diganti oleh striker yang lain. Masuki 1 menit terakhir babak kedua. Pergantian pemain masih dilakukan oleh Widodo Ceputro. Ya, pergantian yang sebenarnya lebih banyak berhubungan dengan taktik mengulur waktu, biasa dilakukan oleh sebuah tim yang sudah unggul di menit-menit akhir, bahkan hitungan detik mereka justru bisa mengganti 2 pemain. Hamzah Reza. Dan akhirnya wasit Halil Rinenggo